Mengapa hati semakin gelisah di zaman yang serba mudah? Mengapa semakin banyak kemudahan, tetapi semakin sedikit ketenangan? Dahulu orang berjalan kaki, sekarang kendaraan ada di mana-mana. Dahulu surat menunggu berhari-hari, sekarang pesan sampai dalam hitungan detik. Dahulu orang hidup dengan fasilitas yang sederhana, sekarang hampir semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan mudah. Namun mengapa justru kecemasan, stres, ketakutan, depresi, dan kegelisahan semakin banyak dirasakan? Mengapa ada orang yang hartanya banyak tetapi tidurnya tidak nyenyak? Mengapa ada orang yang rumahnya besar tetapi hatinya sempit? Mengapa ada yang dikelilingi banyak teman tetapi merasa kesepian? Mengapa ada yang terus memikirkan masa depan yang belum terjadi, menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah, dan kehilangan kebahagiaan hari ini? Saudaraku, ketahuilah bahwa hati manusia tidak diciptakan untuk tenang dengan harta, jabatan, pujian manusia, atau kenikmatan dunia. Hati diciptakan untuk mengenal dan mengingat Allah. Jika hati jauh dari Allah, maka dunia sebesar apapun tidak akan mampu mengisinya. Sebaliknya, jika hati dekat dengan Allah, maka meskipun hidup sederhana dan penuh ujian, seseorang tetap dapat merasakan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Rod 28. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa hati menjadi tenteram dengan harta. Allah tidak mengatakan hati menjadi tenteram dengan jabatan. Allah tidak mengatakan hati menjadi tenteram dengan popularitas. Tetapi Allah menyebutkan satu sebab utama ketenangan hati, yaitu zikir dan kedekatan kepadanya. Apa itu kecemasan menurut Islam? Kecemasan adalah keadaan ketika hati dipenuhi rasa takut, khawatir, dan tidak tenang terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Sedangkan kegelisahan adalah keadaan hati yang tidak tenteram sehingga sulit merasakan kebahagiaan meskipun tidak sedang mengalami musibah besar. Islam tidak mengingkari bahwa manusia bisa merasa cemas. Bahkan para nabi juga pernah merasakan kesedihan dan kekhawatiran. Nabi Yakub menangis karena kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Musa merasa takut ketika menghadapi Firaun. Nabi Muhammad bersedih ketika kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Namun perbedaannya adalah mereka mengembalikan semua kegelisahan itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Penyebab kecemasan dan kegelisahan. 1. Jauh dari Allah dan lalai dari zikir. Inilah penyebab terbesar. Hati yang jauh dari Allah seperti ikan yang keluar dari air. Ia akan tersiksa meskipun berada di tempat yang indah. Allah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Qs. Taha, 124. Banyak orang mengira kehidupan sempit hanya berarti miskin. Padahal ulama menjelaskan bahwa sempitnya kehidupan juga berarti sempitnya hati. Banyak harta tetapi tidak tenang. Banyak fasilitas tetapi tidak bahagia. Banyak teman tetapi merasa sendiri. 2. Terlalu bergantung kepada dunia. Ketika kebahagiaan digantungkan kepada dunia, maka hati akan selalu gelisah. Karena dunia selalu berubah. Harta bisa hilang. Kesehatan bisa berkurang, pekerjaan bisa lenyap, manusia yang kita cintai bisa meninggalkan kita. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya." Hari, Tirmidzi, semakin seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, semakin besar kecemasannya. 3. Banyak dosa dan maksiat. Dosa bukan hanya mengundang hukuman di akhirat. Dosa juga membawa kegelapan dan kegelisahan di dunia. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Sesungguhnya aku mengetahui akibat dosaku dari perubahan hati dan keluargaku." Maksiat membuat hati keras. Maksiat menghilangkan keberkahan. Maksiat memutus hubungan seorang hamba dengan Allah. Akibatnya hati menjadi mudah gelisah. 4. Kurang tawakal. Banyak orang ingin mengendalikan semua hal, ingin memastikan masa depan, ingin semua berjalan sesuai rencana. Padahal manusia tidak memiliki kekuasaan atas hari esok. Ketika seseorang lupa bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, maka kecemasan akan memenuhi hatinya. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Qs. At-Talaq 3:5. Terlalu memikirkan masa depan. Setan sering membuat manusia hidup dalam ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika miskin? Bagaimana jika sakit? Bagaimana jika ditinggalkan? Padahal sebagian besar ketakutan itu tidak pernah terjadi.
Rasulullah mengajarkan agar seorang mukmin hidup dengan penuh harapan kepada Allah dan tidak diperbudak oleh prasangka buruk. Cara mengatasi kecemasan dan kegelisahan. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tempat seorang hamba mengadukan semua kesedihannya kepada Allah. Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu." Quran Surat Al-Baqarah 45. Orang yang menjaga salat dengan baik akan memiliki tempat kembali ketika masalah datang. 2. Memperbanyak zikir. Zikir adalah obat hati, bukan sekadar ucapan lisan, tetapi sarana menghadirkan Allah dalam kehidupan. Biasakan membaca, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah. Istighfar, setiap kali hati gelisah. 3. Membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran adalah cahaya. Allah menyebutnya sebagai penyembuh. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra 82. Banyak hati yang gelap kembali bercahaya karena Al-Quran. 4. Memperbanyak istighfar. Istighfar menghapus dosa yang menjadi sebab kegelisahan. Rasulullah yang telah diampuni dosanya saja beristighfar puluhan kali setiap hari. Bagaimana dengan kita? Biasakan membaca, Astagfirullah wa atubu ilaih. Minimal 100 kali sehari. 5. Berdoa kepada Allah. Ketika ditimpa kecemasan Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzu bika minal hami wal hazan wal ajzi wal kasal wal buhli wal jubni wa dala'id daini wa galabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakil dan pengecut, dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Bukhari. 6. Yakin bahwa semua ujian ada hikmahnya. Tidak ada takdir Allah yang sia-sia. Mungkin Allah menunda sesuatu karena belum baik untuk kita. Mungkin Allah mengambil sesuatu untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin Allah memberi ujian agar kita lebih dekat kepadanya. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 216. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang cemas, gelisah, banyak pikiran, sulit tidur, merasa berat menjalani hidup, jangan biarkan dirimu semakin jauh dari Allah. Karena ketenangan bukan ditemukan dengan lari dari masalah. Ketenangan ditemukan dengan kembali kepada Allah. Dunia tidak akan pernah mampu memberikan ketenangan yang sempurna. Harta tidak mampu menjamin ketenangan, jabatan tidak mampu menjamin ketenangan, manusia tidak mampu menjamin ketenangan. Tetapi Allah mampu. Maka dekatilah Allah ketika hati mulai gelisah, perbanyak sujud ketika beban terasa berat, perbanyak istighfar ketika masalah terasa menghimpit, perbanyak zikir ketika pikiran mulai kacau, dan yakinlah, tidak ada kesedihan yang abadi, tidak ada kegelisahan yang selamanya, dan tidak ada ujian yang berlangsung tanpa izin Allah. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita termasuk hati yang tenang, yang ridha kepada Allah dan diridai olehnya. Amin ya Rabbal Alamin.